Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan telak Chelsea atas Aston Villa. Perebutan tiket Liga Champions di EPL semakin seru. Aston Villa yang menghuni peringkat 4 melawan Chelsea yang berada di bawahnya. Di akhir laga, The Blues yang jadi pemenang dengan skor telak 1-4. Meski kebobolan lebih dulu lewat gol cepat Douglas Luiz di menit kedua, Chelsea perlahan bangkit dari tekanan dan mampu membalikan keadaan menjadi 1-2 di babak pertama, thanks to Joao Pedro berkat 2 golnya. Dari statistik, anak asuh Rose senior ini unggul di banyak aspek yang membuat mereka dominan. Keunggulan tim tamu ini berlanjut hingga awal babak kedua dengan Joao Pedro yang sukses mencetak hat-trick. Kemenangan ini membukakan Chelsea lebih besar untuk lolos UCL meski masih berada di peringkat 5 klasemen sementara. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Unai Emery di atas kertas turun dengan formasi 4-2-3-1. Double pivot diisi Onana dan Douglas Luiz, sementara posisi nomor 10 diberikan kepada Rodgers yang menopang Watkins sebagai ujung tombak. Sementara Chelsea turun juga dengan pakem formasi 4-2-3-1. Double pivot mereka kali ini diisi Caicedo serta Reece James. Enzo Fernandez di atas kertas mengisi pos nomor 10, sementara Palmer di sayap kiri. Sedari awal sudah terlihat tendensi Aston Villa untuk memancing press Chelsea keluar. Dimulai dari Martinez yang join build up dan ia lakukan delay cukup lama untuk pancing press Pedro. Memang ide dari Emery adalah menyerang ruang di belakang blok press Chelsea yang terpancing naik atau ruang antar lini. Terlihat shape 4-2 di awal yang dibalas dengan blok press 4-2 Chelsea naik. Mereka sirkulasikan bola agar press semakin terpancing ke depan. Begitu bola dialirkan ke sayap, Matty Cash kirim umpan diagonal ke ruang antar lini yang terbuka dengan Watkins yang drop. Kembali terlihat shape 4-2 Villa versus block press 4-2 Chelsea. Dan di sini Onana mampu mengirim bola pas di belakang block press tersebut atau di ruang antar lini kepada Douglas Luiz, sang pencetak gol. Ia coba lakukan terobosan namun gagal. Bola masih jatuh di kakinya dan kali ini ia kirim ke sayap, diikuti pergerakan bolanya yang merangsek masuk ke kotak penalti. Leon Bailey yang berada di sayap lakukan penetrasi dan berikan cutback yang didami oleh Watkins namun tepat jatuh di kaki Luiz. Sodoran pelannya mampu mengoyak gawang Jorgensen. Villa terus menggunakan build up di bawah lalu berikan umpan diagonal untuk progresikan bola. Terlihat kembali shape 4-2 di belakang untuk memancing press Chelsea dan ketika bola di samping diprogresikan diagonal ke ruang antar lini dengan Watkins yang drop. Namun di sini ditempel ketat Fofana yang naik. Liam Rose senior kali ini memainkan struktur yang sama, namun dengan rotasi posisi yang berbeda dengan sebelumnya. Di awal dengan shape 4 back dan 2 double pivot, meski terlihat ada Enzo yang turun. Tidak jarang kiper juga join sehingga center back lebih melebar dan Gusto bisa naik ke depan. Enzo kembali terlihat turun. Memang posisi pemain kerap berotasi. Kali ini Reece James yang turun ke posisi center back sehingga Fofana mengisi pos fullback kanan. Idenya mendorong Gusto lebih naik sekaligus memancing press. Dan garis pertahanan tinggi Villa bisa diekspos dengan long pass seperti ini. Di posisi yang lebih tinggi, shape ini berubah. 4 backnya menjadi 3 back saja di belakang, dengan Gusto yang naik ke sayap. Ini membuat Palmer masuk ke tengah. Double pivot diisi James dan Caicedo, sedangkan lini belakang diisi Fofana, Chalobah, dan Hato. Di sini terlihat ada box midfield dengan Enzo yang sedikit melebar. Di lini depan, Chelsea berusaha menjaga kelebaran maksimal dengan Garnacho di kiri serta Gusto di kanan. Hato terlihat sedikit naik dan melebar. Garis pertahanan Villa terpancing naik, lalu Palmer bergerak dari lini kedua. Lewat visi serta akurasinya, Caicedo mengirim long pass terukur. Sayang ketika lakukan dummy shot, kontrol bola Palmer lepas sehingga momentum hilang. Tendangan Garnacho pun berhasil diblok.
Kunci dari build up Chelsea akan berhasil jika lawan terpancing untuk press. Lihat bagaimana Jorgensen menerima back pass dan lakukan delay agar press naik. Bola diberikan ke Caicedo di antara blok press 4-2 Villa yang terpancing, dan ia berhasil temukan Palmer di ruang antar lini. Kombinasi dilakukan dan bola dialirkan ke sayap kiri. Garnacho lakukan penetrasi di support Hato, namun ia lebih pilih cut inside dan lakukan crossing di half space yang berhasil menemukan Pedro, namun dapat dipatahkan Martinez. Kembali shape 3-2-2 box midfield terlihat dan ada rotasi antara Enzo serta Caicedo. Douglas Luiz terpancing naik dan Palmer terbuka sehingga bisa dijadikan target progresi. Ia balik badan dan berikan ke Gusto yang jaga kelebaran. Dilanjutkan crossing namun Pedro masih gagal menyambutnya. Chelsea akhirnya berhasil menjebol gawang Villa dengan long pass dan kelebaran maksimalnya. Terlihat ada rotasi posisi menjadi shape 2-3-5 dengan kelebaran maksimal di kiri oleh Garnacho sehingga Cash lakukan balance dengan mendekatinya. Winger kiri Villa yaitu Rodgers juga turun sehingga shape 4-4-2-nya lebih nampak 5-3-2. Namun ia tidak menyadari overlap yang dilakukan Gusto. Melihat hal itu, Enzo kirimkan long pass akurat yang jatuh di kaki Gusto. Dilanjutkan berikan crossing datar ke tiang jauh yang disambar oleh Pedro 1-1. Kelebaran maksimal memang jadi Chelsea masuk ke sepertiga akhir setelah berhasil memecah press Villa. Sama dari build up pendek di belakang. Dilema bagi Villa saat mereka tidak terpancing press, Caicedo jadi bebas. Ia bisa balik badan dan lakukan penetrasi, kemudian berikan bola ke Garnacho yang jaga kelebaran di sayap kiri. Merangsek masuk, namun crossingnya dihalau dan hampir masuk ke gawang sendiri. Gol kedua mereka juga dari Caicedo yang mengekspos sisi lebar lapangan di sebelah kiri. Kali ini dengan long pass-nya, ia langsung mengirim tepat ke Garnacho di sayap kiri. Berhasil masuk ke sepertiga akhir, ex-pemain MU ini melihat pergerakan Enzo dari lini kedua. Dengan teknik dan visi tinggi, Enzo bisa mengirim assist ke Pedro di ruang sempit. Lalu penyerang bernomor punggung 20 itu lakukan chip sehingga bola melewati Martinez. Garis tinggi Aston Villa memang berulang-ulang diekspos lewat long pass, meski di sini serangan berhasil dihentikan. Pertahanan Unai Emery yang kompak dan rapat juga nyatanya tidak mampu menahan serangan Chelsea yang dilakukan di kelebaran atau sayap. Lihat bagaimana awal terjadinya gol yang diinisiasi long pass Caicedo ke sayap. Gusto meneruskan ke Palmer di ruang antar lini yang dilanjutkan switch long pass ke Garnacho. Tidak egois, ia berikan sodoran ke João Pedro untuk tuntaskan hat-tricknya. Selain bobol lewat skema di kelebaran atau sayap dan long pass, Villa harus menelan pil pahit bobol melalui serangan balik. Diawali dari serangan yang berhasil diintercept Caicedo, ia berhasil teruskan ke João Pedro. Dilanjutkan penetrasi ke sepertiga akhir, Pedro pilih pindah serangan ke sisi kanan di mana ada Palmer dan James yang berikan support. James lanjutkan dengan crossing deras yang berhasil ditepis, namun bola jatuh di kaki Palmer. Tanpa banyak sentuhan, ia hujamkan bola mendatar ke gawang Martinez. Lalu bagaimana Chelsea bisa bertahan hingga tidak bobol lagi? Bisa kita lihat, João Pedro dan kawan-kawan aktif melakukan high press. Meski terpancing ke depan, mereka lebih komit dengan back yang berani keluar, sehingga di sini Chalobah berhasil intercept. Yang perlu diperhatikan Chelsea adalah rest defense atau situasi back saat mereka menyerang. Di momen ini, meski sudah unggul jumlah 2 versus 1, namun sedikit kesalahan berbuah fatal. Sayang Watkins ini gagal selesaikan peluang. Kembali situasi rest defense sehingga rentan terkena serangan balik. Kali ini lini tengah Chelsea kosong dan back yang kalah jumlah dengan penyerang Villa. Apesnya, umpan Rodgers ke Watkins offside sehingga gol serangan balik cepat ini dianulir. Dari segi attacking, terlihat di laga ini Chelsea sangat superior yang juga terekam dari statistik XG serta golnya yang tinggi pula. Namun menghadapi tim yang lebih punya serangan balik handal, Chalobah dan kawan-kawan kerap kesulitan. Dan masalah ini terjawab dikarenakan rest defense-nya yang tidak optimal.